Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 16 Juni 2021 dengan episode Menanti Sebuah Jawaban. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Retail Sales Advance month on month yang turun dari sebelumnya 0,9% menjadi minus 1,3%. Kemudian ada dari US Empire Manufacturing yang turun dari sebelumnya 24,3 menjadi 17,4. Kemudian ada dari US PPI Final Demand month on month yang naik dari sebelumnya 0,6% menjadi 0,8%, sementara year on year naik dari sebelumnya 6,2% menjadi 6,6%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Lippo Karawaci Tbk atau LPKR yang meraih pendapatan 3,41 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik dibandingkan dengan pendapatan 3,10 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT PP Presisi Tbk yang membukukan kontrak baru senilai 2,2 triliun rupiah hingga akhir Mei 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sekitar 400 miliar rupiah pada tahun ini dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, IHSG ditutup menguat 8 poin atau 0,14% menjadi 6.089. Sektor industri dasar, teknologi, kesehatan, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 239 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari belum kuat. Data perekonomian yang keluar kemarin di Amerika, ternyata retail sales mengalami penurunan yang dimana menunjukkan masih adanya inkonsistensi pemulihan ekonomi di Amerika. Namun, penurunan penjualan retail mungkin lebih disebabkan oleh karena adanya perpindahan dari konsumsi menjadi sebuah perjalanan dan hiburan. Sejauh ini, permintaan dari sisi konsumen dan bisnis terus mengalami perkembangan. Meskipun secara inkonsisten, namun perkembangan itu tetap ada. Inkonsisten ini yang membuat The Fed percaya bahwa kenaikan inflasi maupun tingginya permintaan yang mendorong inflasi hanyalah bersifat sementara. Meskipun demikian, sejauh ini rasa aman yang didapat dari vaksin jelas tidak bisa dianggap remeh karena mampu untuk memberikan multiplier efek yang sangat besar bagi perekonomian. Tingginya permintaan barang, kami melihat akan mulai mengalami penurunan karena aktivitas perekonomian mulai dibuka kembali untuk perjalanan dan hiburan, sehingga permintaan akan barang akan berkurang dan berpindah kepada sektor yang lain sehingga mulai terjadi pemerataan di semua sektor. Saat ini 8 dari 13 kategori retail utama telah mengalami penurunan, dan penurunan tersebut berpindah kepada sektor restoran yang mengalami kenaikan hingga 1,8%, yang dimana itu artinya sektor jasa mulai kembali bergeliat. Penjualan retail secara 3 bulanan hingga bulan Mei lalu telah mengalami peningkatan secara year on year hingga 57%. Lonjakan permintaan telah membuat produsen mau tidak mau berjuang untuk mengimbanginya. Hal inilah yang membuat output di pabrik mengalami kenaikan hingga 0,9% pada bulan Mei lalu. Kenaikan output pabrik terjadi pada produksi kendaraan bermotor, mesin, serta bahan kimia. Kami melihat bisnis yang mulai stabil, konsumsi yang stabil, ditambah dengan adanya peningkatan ekspor, mendorong perekonomian untuk berada di jalur yang benar. As long as vaksinasi tetap berjalan dan terdistribusi dengan sangat cepat. Beberapa yang menjadi perhatian adalah produksi akan mengalami masalah dengan penundaan pengiriman karena lowongan pekerjaan yang masih belum terisi, serta kekurangan bahan baku seperti semikonduktor. Data-data ekonomi seperti inilah yang membuat para pelaku pasar dan investor ternyata cukup gentar menghadapi pertemuan The Fed yang dilangsungkan esok hari. The Fed sejauh ini sudah memberikan stimulus hampir 15 bulan melalui pembelian obligasi triliunan dolar di pasar untuk dapat mendorong dan memberikan stimulus terhadap perekonomian. Sejauh ini Bank Sentral Amerika sudah melakukan pembelian obligasi US Treasury lebih dari 2,5 triliun dolar dari sejak bulan Maret 2020 silam. Pembelian sebesar itu diikuti dengan 870 miliar dolar dalam bentuk dukungan hipotek sehingga membanjiri pasar keuangan dengan likuiditas sehingga mendorong harga pasar mengalami kenaikan. Sejauh ini dari beberapa data ekonomi yang menjadi perhatian,
memang masih belum semua data ekonomi yang dibutuhkan The Fed berjalan dengan baik. Volatilitas yang tinggi di pasar akan tetap menjadi perhatian bagi The Fed, khususnya pemulihan di negara-negara emerging market yang akan terpengaruh oleh adanya pengurangan stimulus tersebut. Sejauh ini, kami masih meyakini bahwa The Fed belum akan merubah apapun terkait dengan tingkat suku bunga, karena apabila The Fed mengakhiri pembelian obligasinya dan menaikkan tingkat suku bunga, maka suka atau tidak suka, hal tersebut juga akan mendorong kenaikan biaya pinjaman pemerintah. The Fed harus menjaga stabilitas keputusannya yang akan memberikan dampak bagi semua hal, tidak terkecuali tentunya bagi perekonomian Amerika itu sendiri. Yuk, sebentar lagi keputusan itu tiba. Bersiap untuk yang terburuk namun bersiap juga untuk yang terbaik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Mantap. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus dagang pada bulan Mei sebesar 2,37 miliar US dollar. Surplus tersebut melanjutkan tren selama 13 bulan berturut-turut dan menjadi surplus tertinggi sepanjang 2021 meskipun terdapat penurunan pada aktivitas ekspor maupun impor secara bulanan. Terdapat kenaikan ekspor bulan Mei sebesar 58,76% year on year, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada 52,02%. Namun jika mengacu pada kinerja bulanan, kinerja ekspor pada bulan Mei terjadi penurunan sebesar 10,25% month on month. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor migas sebesar minus 2,68% month on month, sedangkan ekspor non-migas sebesar minus 10,67% month on month. Harga minyak mentah Indonesia pada Mei 2021 naik 5,7% month on month menjadi 65,49 US dollar per barel dan 155,12% year on year. BPS mencatat hampir seluruh komoditas mengalami kenaikan harga secara bulanan. Di antaranya batu bara naik 16,07%, minyak kelapa sawit 7,9% dan tembaga naik sebesar 8,98%. Sementara dari sisi impor, nilainya 14,23 miliar US dollar. Angka tersebut turun minus 12,16% month on month, namun mengalami kenaikan sebesar 68,68% year on year. Penurunan impor didorong oleh sektor non-migas yang turun sebesar minus 14,16%. Penurunan impor secara bulanan merupakan siklus yang biasa terjadi di mana pada bulan yaitu April hingga Mei merupakan momentum Ramadan. Tentu saja, kita harapkan konsisten dapat terjadi hingga menjadi 24 bulan ke depan, bukan hanya 13 bulan. Untuk mendorong perekonomian, konsistensi menjadi hal yang paling penting saat ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6051 hingga 6134. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BRPT, kemudian yang kedua ada dari CTRA, yang ketiga ada dari SCMA, dan yang keempat ada dari BNGA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LPKR atau PT Lippo Karawaci Tbk yang meraih pendapatan 3,41 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik dibandingkan dengan pendapatan 3,10 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Tumbuhnya pendapatan sepanjang periode pertama 2021 memberikan kontribusi laba bersih yang dicatatkan, di mana pendapatan tumbuh sebesar 9,67% yang ditopang dari segmen healthcare sebesar 1,91 triliun rupiah atau 55,88% dari total pendapatan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 100 dan tingkat probabilitas sebesar 88%. Kemudian yang kedua ada dari Elsa atau PT El Nusa Tbk yang sudah menggenggam kontrak sekitar 6 triliun rupiah per April 2021. Hingga April 2021, perusahaan yang bergerak jasa kontraktor minyak dan gas atau migas tersebut telah mengantongi perolehan kontrak setara kurang lebih 6 triliun rupiah. Keberhasilan mendapatkan kontrak tersebut, mayoritas pekerjaan kontrak didapat dari PT Pertamina Persero, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 265 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 225 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.